Sejumlah anak di negara Myanmar diculik untuk dijadikan tentara melawan pemberontakan. Benarkah itu? Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Halo Santai Mania dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. Kali ini kita berada di negara Myanmar. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah negara Myanmar. Pada awal tahun 1960-an, Myanmar adalah satu negara paling makmur di Asia Selatan. Sejak tahun 1962, bagaimanapun telah diatur oleh junta militer dan dalam prosesnya menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tidak mengherankan, sangat sedikit rasa hormat yang ditunjukkan untuk hak-hak anak, khususnya dan hak-hak masyarakat secara umumnya. Bahkan sejumlah pelanggaran terjadi di negara ini. Masalah utama yang dihadapi anak-anak di Myanmar adalah kemiskinan, di mana Myanmar menderita kemiskinan struktural, menyebabkan 32% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Terlihat di mana produk nasional bruto atau GIP per penduduk adalah 1.246 dolar. Kemiskinan semacam ini menghalangi anak-anak untuk menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Anak-anak dari daerah pedesaan sangat menderita atas kemiskinan yang menimpa negara Myanmar. Kurangnya peralatan dan personel yang kompeten memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesehatan anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Akibatnya sekitar 70 anak-anak Myanmar meninggal sebelum usia 5 tahun. Indikator kesehatan lain yang mengkhawatirkan termasuk hal-hal seperti kekurangan makanan sering muncul sejak lahir, dan AIDS sering ditularkan dari ibu ke bayi. Diperkirakan banyak anak menderita dari dua masalah ini. Untuk meningkatkan kondisi hidup anak, resiko infeksi HIV dari ibu ke anak perlu diberantas. Hak atas pendidikan instruksi gratis dan wajib hingga usia 10 tahun, yang jauh di bawah rata-rata internasional. Diperkirakan 20% anak-anak Myanmar tidak bersekolah. Pemerintah tidak menyediakan dana nyata untuk pendidikan, dan orang tua tidak selalu mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Kekerasan terhadap anak di Myanmar secara teratur menjadi korban kekerasan fisik, seksual, psikologi, dan lain-lain. Kekerasan yang ditunjukkan kepada anak-anak sangat sering terjadi dalam konteks konflik bersenjata yang berkecamuk di Myanmar. Karena situasi yang menyedihkan ini, semakin sulit untuk mendirikan struktur yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan hak anak.
Pekerja anak-anak dari keluarga miskin adalah korban utama dari masalah ini. Akibatnya, banyak dari mereka harus mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Sering sekali mereka dipaksa bekerja di tambang, di lokasi konstruksi, atau sebagian pembantu rumah tangga. Bentuk-bentuk pekerjaan ini berbahaya bagi kesehatan mereka dan berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologi mereka. Anak-anak terlantar di Myanmar, kesulitan ekonomi dan konflik bersenjata telah menyebabkan lebih dari 500.000 orang meninggalkan rumah mereka. Situasinya mengkhawatirkan. Lebih dari sepertiga pengungsi adalah anak-anak. Sebagai saksi dari kekejaman dan terkadang korban kekerasan itu sendiri, anak-anak ini menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan, kehilangan tempat tinggal, akses ke pendidikan dan layanan sosial paling dasar. Mereka sangat membutuhkan perlindungan. Memang banyak yang harus dilakukan pada sektor tersebut. Syarat untuk menjadi seorang tentara di Myanmar adalah berumur 18 tahun. Namun anak-anak berusia 14 tahun sering diculik dan dipaksa untuk berperang melawan pemberontak etnis. Sehingga anak-anak ini melewatkan hari-hari mereka di kamp pelatihan, di mana kondisinya benar-benar mengerikan. Kekerasan, kekotoran, kekurangan makanan, dan lain-lain. Beberapa dari mereka meninggalkan kamp, tetapi mereka melakukannya dengan resiko sendiri. Identitas 65% kelahiran tidak dilaporkan secara resmi di negara Myanmar. Daerah pedesaan sangat terpengaruh oleh masalah ini, karena bidan mencatat kelahiran secara informal. Sangat sedikit kelahiran yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Akibatnya, banyak anak-anak tidak resmi berada di tengah-tengah masyarakat dan asal-usul mereka. Dana Pembangunan Perdamaian PBB mensponsori sebuah proyek yang dijalankan oleh UNICEF, UNDP, dan ILO untuk membebaskan tentara anak-anak dari angkatan bersenjata Myanmar. Sejauh ini lebih dari 700 telah dibebaskan dan diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan sipil dan bergaul kembali sebagaimana masyarakat biasa. Itulah kisah silam negara Myanmar yang melanggar sejumlah hak-hak anak. Semoga apa yang terjadi di negara Myanmar menjadi pedoman dan pembelajaran bagi negara lain. Selanjutnya simpulkan sendiri bagaimana kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kunjungi juga negara lainnya hanya di channel Sisi Gelap Dunia. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Salam santun dan sehat selalu. Bye-bye.